Itu pertanyaan sejuta umat. Sebelum itu, saya akan jelaskan sedikit bahwa hipertensi itu sebetulnya penyebabnya ada dua. Yang pertama, hipertensi primer atau esensial. Ini 90% hipertensi yang ditemukan di masyarakat. Disebut primer atau esensial karena memang dia tidak diketahui penyebabnya apa. Yang kedua, hipertensi sekunder. Nah, kalau hipertensi sekunder ini penyebabnya jelas. Paling sering itu gangguan-gangguan hormonal. Misalnya hormon-hormon stres, hormon kortisol, hormon yang namanya hormon-hormon adrenal, gangguan di situ dan juga ada gangguan pembuluh darah di arteri atau pembuluh darah pada ginjal yang kita sebut stenosis arteri renali. Nah, hipertensi yang sekunder tadi karena penyebabnya itu jelas, maka pengobatannya juga jelas, yaitu mengobati penyakit penyebabnya. Jadi pengobatan atau obat-obatan antihipertensi itu hanya membantu selama dilakukan perbaikan pada penyebab dari hipertensi sekundernya. Masalahnya, yang hipertensi primer atau esensial ini jauh lebih banyak, bisa dibilang sekitar 90%. Nah, ini yang nggak diketahui penyebabnya. Sebetulnya penyebab dari hipertensi primer yang ada di masyarakat 90% ini kebanyakan adalah multifaktor. Jadi kombinasi dari banyak faktor, misalnya kombinasi dari faktor genetik, lalu juga faktor gaya hidup. Nah, faktor gaya hidup ini yang diduga memang paling berpengaruh. Jadi mulai dari pola makan, aktivitas fisik, cara mengelola stres psikis, lalu istirahat dan lain-lain. Karena hipertensi primer atau esensial ini nggak diketahui penyebabnya, jadi hanya diduga ini adalah multifaktor tadi, maka selama ini konsep pengobatannya itu hanya menurunkan tensi hingga mencapai target yang dianggap aman supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang berbahaya. Nah, dengan prinsip itu sebetulnya obat antihipertensi ini secara logika kalau kita nggak mengetahui penyebabnya ya berarti harus diminum seumur hidup kan. Tapi ingat tadi pola hidup atau gaya hidup itu menjadi faktor yang cukup berperan pada terjadinya hipertensi primer atau esensial. Jadi yang namanya pengaturan pola hidup atau mengubah gaya hidup menjadi gaya hidup sehat itu juga adalah faktor yang sangat penting dalam mengobati hipertensi primer atau esensial selain obat-obatan. Bisa dibilang kalau misalnya hanya mengandalkan obat antihipertensi itu kita hanya menurunkan tensi. Tapi bila obat itu dihentikan, tensi akan bisa naik lagi. Tapi apabila ini dilakukan secara kombinasi, yaitu pemberian obat antihipertensi bersama dengan perubahan gaya hidup, mulai mengubah pola makan, membatasi konsumsi garam, meningkatkan konsumsi sayur dan buah, istirahat yang cukup, lalu olahraga atau aktivitas fisik yang rutin, mengelola stres psikis dengan baik. Nah, semuanya itu akan lebih mudah tensi ini menjadi turun. Jadi tidak hanya mengandalkan obat-obatan. Nah, apabila ini bisa dilakukan secara konsisten, yaitu mengubah gaya hidup dan pola hidup tadi secara konsisten dengan baik, maka kebutuhan obat antihipertensi untuk mengendalikan tensi mencapai target tadi pasti akan berkurang. Disinilah jawabannya, apakah obat antihipertensi itu harus diminum seumur hidup atau enggak? Jawabannya adalah kalau misalnya Anda bisa yakin melakukan perubahan gaya hidup secara konsisten dan benar, pasti yang namanya kebutuhan dari obat antihipertensi itu akan turun dan mungkin saja Anda akan bisa lepas dari obat hipertensi. Dan yang terakhir jangan lupa, jangan memberhentikan atau menyetop obat antihipertensi sendiri. Ini harus tetap konsultasi dengan dokter. Oke?